Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Kebijakan ini diambil untuk menekan laju penularan COVID-19 yang semakin meluas. Belum PPKM darurat itu, omset kita menurun sampai 80%, Mbak. Nah itu balik lagi ke masyarakatnya ya, maksudnya mau segimanapun caranya pemerintah PSBB ataupun pelarangan keluar, kalau misalnya kita dari kitanya nggak bisa menjaga atau bisa membatasi diri, yang 3M-nya itu ya tetap aja sih kayaknya angka COVID-nya tetap akan tinggi. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Waduh, ini keren banget nih guys. Nah kita kalau ngeliat wayang itu bagus, biasanya tataannya itu rumit banget. Wah ini keren juga, ini bagus nih, sedikit beda. Nah kita lihat ya, bener bagus nggak sesuai sama di foto. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di Etnik Indonesia. Kita lagi suasana beda banget nih Mas ya. Iya. Kita suasana PPKM, jadi PPKM bener. Restoran atau kafe kita lagi ditutup. Bukan ditutup sih, lagi tutup untuk makan di dalam ya. Jadi kita siapin anak-anak di depan supaya orang bisa take away atau delivery. Nah, kita sambil mengisi satu hari lah, karena memang Surabaya lagi prihatin semua, atau seluruh Indonesia lagi prihatin guys. Kita sambil gunakan kesempatan ini untuk tetap berkarya, tetap gunakan ini ya, gunakan kesempatan kita untuk uri-uri budaya, untuk tetap semangat melestarikan pusaka Nusantara. Saya mau ajak teman-teman kita ke dalam, kita akan unboxing sama-sama. Oke? Kita hari ini jualan di luar. Kita punya nasi campur etnik. Kalian harus coba ini guys ya. Kenapa kita jualan di luar gini? Karena PPKM ini sudah memberikan surat edaran kalau tempat usaha dilarang menerima tamu. Guys, nah, inilah akhirnya kita buat seperti ini. Dan menu-menu kita selalu ready kok guys. Mungkin sobat-sobat, rekan-rekan bisa order kita bisa delivery. Kita juga ada di Gojek juga ya kan. Apalagi Mas Ed, Grab ya Mas Ed ya. Grabnya juga ada. Harus dicoba. Kita selalu ready semuanya, oke? Dan juga ini guys, Etnik Indonesia mau ngingetin jangan lupakan protokol kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker. Wah. Dan juga ini guys, jangan lupa selalu bawa sanitizer kemana-mana, oke? Karena kesehatan itu juga penting dan sangat mahal sekali. Etnik Indonesia juga mau ngucapin belasungkawa untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang terkena COVID, yang meninggal. Kita turut mengucapkan belasungkawa. Semoga saja COVID ini cepat berakhir dan semuanya terhindar dari musibah, semuanya kembali normal, semuanya bisa bahagia menikmati indahnya hidup ini. Oke guys, tetap semangat, sehat selalu, dan salam budaya. Oke guys, inilah keadaan kafe kita sekarang. Kita tidak menerima tamu untuk ini ya, untuk makan di dalam. Tapi kita tetap, anak-anak tetap kerja, dan kita lagi ambil kesempatan ini untuk beres-beres. Anak-anak banyak yang gunakan kesempatan untuk bersih-bersih semuanya, dan
Ya, inilah keadaan kita sekarang. Kita prihatin banget, Indonesia lagi mengalami begitu banyak ini ya, problem, struggle. Saya tahu juga teman-teman semua juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Walaupun kita merasa sangat beruntung kalau di Indonesia kita masih punya satu sama lain untuk saling menguatkan, dan kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama-sama, oke? Nah, ini ada banyak banget kiriman-kiriman yang datang. Dik, kita unboxing, Dik. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman juga dalam keadaan yang sehat juga ya. Jaga kesehatan, jaga semangat, tetap harus bahagia katanya obatnya. Dik, apa kabar, Dik? Jos. Hai Pak, Jos. Tetap semangat ya, Dik. Semangat. Kita unboxing apa ini? Ada banyak banget barang datang, dan sambil mengisi hari kita tetap bikin video. Tetap harus terus. Harus terus. Karena sudah banyak yang nunggu. Oke, mantap. Ini kita bukain. Ayo, Dit, buka Dit. Apa namanya, Dit? Jadi kita lagi khususkan, saya secara pribadi lagi khususkan untuk mengkoleksi wayang, tapi hanya gunungan dan buto-butoan. Nah, sekarang ini udah mulai cukup banyak lah. Kita dapat beberapa koleksi yang menarik. Wah, thank you, Ed. Sama-sama Pak. Kualitas tetap terjaga nggak nih? Kualitas tetap terjaga, rasa tetap kita utamakan. Kita masih ada ini ya, Grab ada ya? Ada di Grab, ada di Gojek mungkin start mulai per besok udah ada. Shopee Pay juga udah ada, mungkin paling lambat 4 hari kita udah masuk ke Shopee Pay. Jadi jangan lupa untuk order ke mungkin kita. waktu video ini diupload kita udah ada di Shopee. Iya, mungkin Kita kemungkinan ada ini ya. Jadi teman-teman di daerah Surabaya mungkin yang kamu pengen ngerasain atau mencoba masakannya anak-anak etnik Indonesia kan, di sini kamu boleh pesen online. Iya, pesen online. Dijamin. Atau ada ini nggak, orang yang pesen pakai WA ada nggak, Dik? Ada, bisa banyak. Ada ya. Jadi bisa Untuk Surabaya Barat. cantumin di nomor ini juga ya. Di sini Bisa, ya. bisa. Jadi langsung di Dika. Mungkin lebih banyak yang kontak-kontak langsung pakai WA juga. Oke. Thank you, Bro. Siap, Pak. Oke, ini apa ini? Semangat kita. Waduh, ini keren banget nih, guys. Apa ini? Adik, buka Buto. sini, Adik. Ini masuk buto aja ya. Ini masuk buto raton nih. Ini masuk buto raton. Kalau nggak salah ini dari mana nih alamatnya? Ada alamatnya nggak, Bro? Ada Pak di belakang. Oke, ini dari Prasetyo Adi. Mas Prasetyo Adi ini di Tulungagung. Dia ini buyer atau seller keris juga. Dia lihat di video kita di NT Indonesia, kita lagi koleksi wayang, dia nawarin saya beberapa wayang. Biasa saya ambil keris beberapa dari Mas Prasetyo ini. Nah, ini wayang pesisiran, guys. Atau wayang yang di daerah Pantura itu ya. Jadi wayang-wayang daerah pinggiran pantai selatan. Dan wayang yang di daerah pesisiran kebanyakan memang tidak sehalus buatan yang di area Surakarta ataupun di daerah Jogja ya. Tapi merupakan salah satu warisan budaya juga yang walaupun nggak terlalu istilahnya nggak terlalu ya, kalau buatan keraton atau daerah-daerah keraton pasti kerajinannya beda ya, sunggingannya beda, tataannya beda, tapi nggak menutup juga untuk kita mengoleksi wayang-wayang yang di daerah-daerah pinggiran juga. Bahkan ada yang sekarang ini yang paling susah wayang di daerah Madura kabarnya. Jadi kalau teman-teman punya yang nonton video ini, ada wayang yang asli dari Madura, yang sepuh, yang tua, kita mungkin mau untuk mengoleksi. Nah, Buto Raton ini sebenarnya adalah sosok raksasa, angkat deh. Sosok raksasa yang mempunyai ciri khas ada mahkotanya guys di atas ini. Makanya dia buka ya, Dik. Jadi makanya dia dibilang Buto Raton karena ya aslinya raton atau raja ya, rajanya raksasa gitu ya. Dan kadang-kadang bisa digambarkan dengan sifat daripada keangkara murkaan guys. Juga di daerah pewayangan itu ada yang namanya beberapa karakter ya, kayak Dasamuka, ada beberapa karakter yang lain, Kumbokarno, itu juga digambarkan seperti ini bentukannya. Dan kita lihat, kalau kita lihat wayang, paling gampang itu lihat dari ini, sini Dik. Dari terang. Nah, di terang situ itu kan cahaya di sini.
Nah kita kalau ngelihat wayang itu bagus, biasanya tataannya itu rumit banget. Semakin rumit tataannya ini, yang buat dulu nggak sembarangan. Jadi effort yang dia gunakan atau waktu dan tenaga yang dia pakai untuk membuat wayang ini nggak mudah gitu loh. Nah, jadi itu, semua dari ininya. Ya pertama dari dari bentuk mukanya atau kalau di keris itu dapurannya, kedua dari tataannya, ketiga dari sunggingannya atau pewarnaannya. Semakin dia warnanya bagus atau warnanya masih terawat dengan baik, semakin nilainya semakin tinggi. Kalau ini mungkin agak menengah ke bawah untuk bentukannya dan untuk sunggingan dan tataannya cukup bagus. Mantap, kita lanjut. Oke deh, kita unboxing ya. Yang setelah tadi kita unboxing wayang, kita pengen, ini ada kiriman dari tanggal berapa ini nggak tak buka ya. Jadi ini kiriman lama yang belum saya buka guys. Kita buka ya Dik. Kayaknya kalau nggak salah ini dulu saya ada borong beberapa keris yang beliau menawarkan borongan guys. Nah karena borongan itu biasanya dapat harga lebih murah ya. Oke, ini keris pertama yang kita buka. Ternyata ada banyak banget nih, dan kayaknya kalau dari warangkanya ini adalah ciri khas keris Cirebon guys. Keris Cirebon itu punya ciri khas ya, sama seperti keris Jawa atau keris yang lain, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Sumatera. Setiap keris itu punya ciri khas, dan ciri khas itu menunjukkan biasanya era dan daerah ya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari warangkanya ini udah menunjukkan kalau ini bukan dari Jawa Timur, tapi ini lebih ke arah Cirebon, Jawa Barat. Dia bentukannya udah ada ukiran di handle-nya. Wah, ini juga Cirebon. Jadi kayaknya ini satu kiriman dari Cirebon semuanya. Jadi handle-nya ini putaran satu orang bilang. Biasanya orang nyebut ini buto bajang. Warangkanya ladrang Cirebonan. Bentuknya unik. Dan kita lihat dari wilanya apa ya? Muabe gini. Mantap bro. Nah Cirebon ini punya ciri khas yang unik guys. Dari seni tempanya dan dari material besinya itu Dik. Kalau Cirebon biasanya besinya itu agak masir dan kasar. Masir. Ya dibanding sama keris yang di daerah Jawa Tengah, Cirebon lebih cenderung dia tegas, bentukannya tegas. Biasanya dia kerisnya lebih panjang sedikit daripada keris dari Jawa Tengah. Tapi Cirebon itu mempunyai salah satu ciri khas dari pamornya juga bagus-bagus biasanya. Tapi ini pamornya? Ini belum kelihatan karena ini kerisnya memang keris tua dan belum diwarangin ya, belum diwarangin. Kalau kita lihat looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau nggak salah ini masuk dapur santan. Santan. Kalau nggak salah, kalau teman-teman ada yang lebih tahu boleh tulis di komen. Cuman kok santan ada sogoannya. Kayak gini ya, ada artikel alih sogoan, mungkin ada nama lain dari dapur ini, teman-teman boleh komen. Tapi ini salah satu pusaka yang kalau dilihat dari tempanya dan dilihat dari bentukannya, dapurannya, ini masuk kemungkinan eranya masuk era-era abad Mataram, abad 16, abad 17. Lebih tua lagi nih. Cukup tua, tapi belum sampai setua Majapahit. Jadi masih oke untuk era ini, masih sangat bagus. Dari besinya juga bagus, padat banget. Udah lihat, tapi dia udah mulai kena karat nih, Dik. Kalau ini harus kita rawat ini. Oh iya, ini harus kalau biasanya saya setelah ini biasanya tak warangin, dibersihin dulu, diwarangin. Dari situ baru kelihatan pamornya lebih jelas. Kalau dari kelihatan kasat mata gini, kemungkinan pamornya masuk ke pamor pendaringan kebak atau kemungkinan wasuta. Ini kan kelihatan nih perbedaannya Dik. Tapi ini salah satu keris yang sangat bagus untuk usianya dan dia terbilang cukup utuh.
Cukup utuh, mantap. Istimewa Cirebon. Ini Cirebon lagi nih. Ada 3 keris Cirebon guys. Oh, aduh. Ini mantap bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama 11 tapi bedanya. Coba pegang nih. Bedanya ini sama-sama lo 11. Yang satu ada kembang kacangnya. Oh iya. Ya kan? Satu ada kembang kacangnya kayak gini. Satu lagi tidak ada. Nah, yang ada kembang kacangnya ini biasanya kalau di dalam dunia perkerisan dibilang dapurnya dapur sabu intan. Sabu intan. Ya, sabu intan atau ada yang bilang juga carita. Carita ke Prabon atau carita ada dapur carita. Nah, ini lo-nya lo sabu intan, dapurnya dapur carita. Ini lebih ini pamor ya, kelihatan pamornya. Dia biasanya kalau pamor kayak gini lebih banyak pamor rosuta. Tapi kalau dilihat dari eranya, kemungkinan besar eranya sama, Dik. Eranya sama. Dan mungkin juga empunya sama juga ini, Dik. Kalau dilihat dari ini dari bahasa, maksudnya dari alur pembuatannya, dari jenis besinya kayaknya empunya sama nih. Satu saudara ini, Chris. Energinya kerasa nggak, Bro? Iya. Istimewa ya. Cirebon itu memang keren. Dan saya lagi seneng keris Bali pada waktu itu, sekarang lagi seneng keris Cirebon, Dik. Keris Cirebon sekarang. Ya. Pasti ada tempat lagi untuk keris Cirebon. Jadi buat teman-teman yang punya keris Cirebon, yang tua-tua, yang bagus-bagus, boleh kontak saya di nomor ini. Boleh WA saya. Kita kumpulin keris Cirebon. Langsung aja. Ini Cirebon juga. Wah, ini Cirebon juga. Ini bagus. Sedikit beda. Ini masuk Sendang Walikat. Waranggai Sendang Walikat, tapi tetap ciri khasnya ini ciri khas Cirebonan ya. Ciri khas Cirebonan juga. 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah saya waktu itu. Wah, ini bro. Mantap bro. Kamu tahu nggak ini dapurnya? Dapur apa ini? Ini masuk dapur Kebolajer guys. Kebolajer itu gandengnya lebih tinggi dibandingkan dengan keris yang misalnya tilam upi atau brojol. Jadi karena dia lebih tinggi, dinamakan kebo lajer. Lajer itu panjang, ya besar. Jadi kebo yang besar. Wah. Dari bentukannya lurus. Nah, kebo lajer ini dipercaya mempunyai tuah untuk meredakan wabah penyakit. Wabah penyakit. Wah mantap. Mungkin virus corona bisa hilang ya kalau kita pegang ini ya. Semoga saja. Orang zaman dulu itu salah satu masalah mereka adalah hama di dalam peternakan, pertanian, dan juga hama penyakit itu udah ada dari dulu. Dan saya percaya pada era-era tertentu orang mencari solusi untuk masalah dalam hidup mereka. Bermacam-macam caranya, ada yang dengan cara secara akademis, ada yang dengan cara logika, tapi juga ada cara yang dinamakan cara secara spiritual gitu ya. Salah satunya dengan pusaka, dan itu sesuatu yang menurut saya sangat wajar gitu. Sampai hari ini pun kalau kita keluar rumah kita doa supaya kita tidak tertular COVID kan, supaya keluarga kita nggak terdampak daripada virus ini. Nah pada zaman itu juga orang juga tetap sama berdoa supaya sehat, dihindarkan dari segala penyakit kayak gitu, musibah. Nah, salah satu tuah daripada keris Kebolajer itu dari hama ternak dan tanaman dan juga pageblok di dalam penyakit manusia gitu. Makanya kalau di etnik Indonesia sini kan aman semua. Aman semuanya di sini. Gak ada yang positif karyawan kita. Gak ada yang positif. Jangan sampai. Jangan sampai lah. Iya, Pak. Setelah itu ya keris yang keempat, waduh, ini kita dapat keris mantap bro. Wah ini apa ya maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 kan dapurnya kan sempono, sempono. Tapi ada kembang kacangnya kayak gini, kembang kacangnya nguku bima, kecil seperti bentukan dari segalo.
kemungkinan ini adalah keris Segalo gitu sih. Segalo itu salah satu kerajaan di daerah Jawa Barat yang mempunyai ciri khas kerisnya itu mesti kayak cemet gitu loh. Oh iya. Jadi itu masuk keris Segalo. Jadi Iya, kayak gini betul. panjang ini. Nah, looknya juga agak wagu, seperti ciri khasnya memang ciri khas dari era-era Segalo gitu loh. Wah, ini keren banget. Kamu tahu ini Dik? Punya pamor bentuknya kayak bulat-bulatan gini. Kayak sisi ular. Kayak sisi ular, tapi ada yang bilang ini mirip dengan melati. Jadi ini kalau dinamakan pamor, di dalam pamor ini namanya pamor melati tumpuk. Melati tumpuk. Jadi melati yang ditumpuk-tumpuk kayak gini sampai ujung atas. Nah ini salah satu pamor yang langka, salah satu pamor yang banyak dicari, khususnya untuk orang-orang yang lagi mau untuk menjadi seorang pemimpin, seperti kayak mau jadi lurah, mau jadi camat kayak gitu. Kalau sekarang pilkada atau dan sebagainya, salah satu tuah daripada keris yang berpamor melati tumpuk ini adalah supaya pemegangnya itu tetap membawa nama harum untuk dirinya dan untuk orang-orang sekitar. Sangat istimewa sekali. Mantap ya? Mantap. Ini bagus nih, ini bagus. Ini boleh buat saya, Pak? Bercanda. Potong gaji lah. Gaji lah. Ini kuis selanjutnya apa nih, Dik? Ini udah. Oke, ini yang selanjutnya ya. Yes. Ini dari bungkusan yang sama ya? Sama. Bungkusan yang sama berarti masuk di. Oh, sama gitu. Ini masuk di tadi mana satunya yang ini Dik. Coba kita bandingkan ya. Yang tadi bilang era Segalo atau dapuran Segalo itu modelnya kan mirip gini, Dik. Iya. Ya kan? Agak ini ya Agak gantinya pendek, ya kan? Dia agak lebar. Tapi kalau di sini ini nguku bima, ini bukannya putus ini, Dik. Ini nguku bima. Ya, ini nguku bima memang kembang gajah yang nguku bima. Kalau ini belalai gajah. Oh, belalai gajah. Ya, ini masuk ke salah satu dapuran yang cukup langka karena dia kembang kacangnya Belalai gajah. ya. Nah, ini masuknya juga masuk era tua banget ini. Ini masuk Majapahitan ini. Jahit ya. Iya, dari gonjonya kita lihat ya. Rata ya. Gonjonya itu semakin kecil, semakin tipis, Semakin lama. semakin tua eranya. Ini kalau dilihat dari pamor ya masuknya pamor kulit semongko. Kulit semongko. Ya, jadi pamor yang seperti kulitnya semangka. Kalau dia lebih rapat lagi masuk era pamor Wasuta. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama. 9 jadi masuk ke Sempono ya. Kulit semongko itu apa artinya, Kulit Pak? semongko itu kerejekian biasanya. Jadi Kerejekian. zaman dulu itu orang kalau menggambarkan suatu pamor itu selalu penggambarannya kalau nggak binatang ya tumbuh-tumbuhan. Ya kan kalau Wasuta itu kan tumbuh-tumbuhan atau largangsir itu kan binatang. Ya jadi penggambaran itu selalu ada hubungannya dengan alam, guys. Nah ini kalau dibilang dari keris kulit semongko ini biasanya berhubungannya dengan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka karena pada waktu itu orang-orang hidupnya banyak yang di agrobisnis. Jadi orang dalam masa lalu itu banyak orang bertanam tebu, ya kan, tanam padi kayak gitu ya. Dan buah-buahan. Nah, itu salah satu ininya lah, salah satu tuanya supaya usaha yang mereka geluti itu bisa berhasil. Lanjut di keris terakhir nih guys. Ini barusan datang Gojek ya? Iya. Ini barusan datang, saya lagi nganggur-nganggur belanja keris terus nih. Repot ya. Online terus sih. Jadi ada saya lihat di Facebook ada orang posting keris yang bagus kalau menurut saya, dan kebetulan saya kenal orangnya, Mas Edi. Mas ini kok bagus, berapa? Tawaran harga, akhirnya ya wes lah kirim Gojek, Angkut. baru nyampe nih. Nah kita lihat ya, bener bagus nggak sesuai sama di foto. Ini keris keren bro. Ada apa ini? Angka 9. 9. Bolak balik. Nah ini masuknya kalau di bedanya nih Dik ya. Di setiap daerah itu mempunyai ciri khas besi, ciri khas pamor, dan ciri khas garam masing-masing.
kalau tadi kita lihat ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu walaupun looknya sama tapi penggarapnya udah beda dan juga ciri khas besinya udah beda. Kita berbandingkan sama Crash ini. Ini sama looknya banyak, ya. Mirip sebenarnya tapi material besinya beda nggak? Beda ya. Material besinya beda, material pamornya juga beda, dan ini masuk dalam ciri khas kalau nggak Belambangan, Banyuwangi, tapi juga ciri khas dari era Sumenepan, era ciri khas Madura. Jadi ini kalau saya bilang kalau dari besarnya kayak gini, kayaknya masuk era Belambangan atau masuk dari era pesisir Banyuwangi sana karena gede banget ya. Dan dari pamornya agak masir, tapi pamornya ngebior. Nah ini menunjukkan masuk era Belambangan, garapnya Belambangan, pamornya pamor Wasuta. Bisa juga Wasuta, bisa juga Pendaringan Kebak. Tapi yang menarik di sini ada angka 9. Nah ini sebenarnya bukan angka 9 deh, karena dari zaman dulu nggak ada huruf kapital kan. Iya. Ini kalau di alif bata itu kayak gini apa ini namanya? Alif bata itu Dalam bahasa Arab. Huruf apa? Wow. Iya, ada ya? Ada ya? Jadi penggambaran dari salah satu ayat atau apa huruf? Harokat ya? Harokat ya? Angka 9 ini sebenarnya bukan 9 kapital, tapi ini dinamakan satu tindih, satu ciri khas atau tindih yang menggambarkan harokat ya? Harokat. Apa itu harokat ini? Harokat itu seperti tanda dalam bacaan surat Al-Quran. Jadi ini kayak wow ya. Ya, tanda baca. Terus ada lam alif. Ya, ada lam alif kayak gitu ya. Nah itu biasanya penggambaran apa? Artinya apa dik? Biasanya dipakai untuk apa biasanya? Ini artinya ini yang saya kurang tahu. Mas Roni tahu nggak? Mas Roni? Kalau tanda baca U itu biasanya tanda baca dibaca U. Misalnya huruf apapun ada harokat alif, ba, ta, sa itu dibaca U semua. Oke. U. Mungkin tapi teman-teman ada yang mungkin lebih jelas mengartikannya. Tapi yang pasti ini bukan angka 9 seperti huruf kapital, nggak perlu ditombokin juga. Iya. Karena nggak ada hubungannya sama togel. Nanti hubungannya PPKM seperti nokel. Tapi hubungannya yang pasti ini adalah tindih yang memang diambil dari salah satu huruf di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Dan entah apa maksud tersembunyi daripada itu, pasti maksudnya juga baik lah. Maksudnya sesuatu yang menjadi mantra atau menjadi suatu pertanda atau ciri khas sesuatu. Itu mungkin mempertegas seperti yang kata Mas. Mempertegas daripada pamor itu. Jadi kalau misalnya pamornya Pendaringan Kebak ya supaya benar-benar diberkahi dengan rezeki. Oke, masuk akal juga. Sangat unik sekali ya. Unik ya? Iya. Jadi ini salah satu langkah banget nih ada tindihnya. Ini namanya ada tindih atau ada rahasianya di sini. Mantap. Oke guys, itu aja video kita. Semoga bermanfaat, semoga membawa teman-teman semakin terinspirasi terhadap budaya Indonesia dan semakin mencintai Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita punya satu video yang sangat spesial nantinya ya. Pasti unboxing. Ya? Iya. Unboxing terus. Unboxing terus. Belanja terus. Oke, sampai ketemu. Salam budaya.